البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih di muka surat 90. Fa asbatun nasi qalba asbatuhum qawla. Maka orang yang hatinya paling kukuh adalah orang yang ucapannya paling kukuh. Tentunya ini terkait dengan kekuatan ilmu dia dan kekuatan keyakinan dia. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu yang tepat. Wal qaulus sabitu huwal qaulul haqqi al-haqqu wasidq. Ucapan yang pasti, yang teguh adalah ucapan yang benar dan jujur. Wa huwa diddul qaulil batilil kadzib. Dan itu bertentangan dengan ucapan yang batil dan dusta. Fal qaulu naw'an. Maka perkataan itu ada dua jenis. Sabitun lahu haqiqah wa batilun la haqiqatalah. Pertama adalah perkataan yang kukuh, memiliki hakikat. Yang kedua adalah perkataan yang batil, tidak memiliki hakikat, yaitu bukan kalam yang hak. Wa asbatul qaul kalimatut tauhid. Ucapan yang paling kukuh adalah kalimatut tauhid, karena inilah yang paling benar di alam semesta ini. Kebenaran ada berbagai jenis, kebenaran dalam fikih, kebenaran dalam adab, dalam akhlak, dalam sirah. Tetapi kebenaran yang paling kukuh, paling tinggi adalah kebenaran terkait dengan tauhidul uluhiyah. Walawazimuha, dan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tadi. Fahiya a'zamu ma yusabbitullahu biha abdahu fid dunya wal akhirah. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung, yang dengan itu Allah mengukuhkan hambanya di dunia dan di akhirat. Orang yang paling teguh, paling istiqamah di dunia dan di akhirat, yang kakinya paling tegak walaupun di atas jembatan yang senipis rambut dan setajam pedang, itu adalah orang yang betul-betul teguh di atas kalimat la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya. Walihada taras shadiqa min asbatin nasi wa asja'ihim qalba. Maka dari itu engkau melihat orang yang jujur adalah orang yang paling kukuh dan paling pemberani hatinya. Tentunya keberanian dibangun di atas ilmu, bukan keberanian orang jahil menilai dengan kejahilan dia lalu salah memahami siapa orang yang berani, siapa penakut. Dengan kejahilan dia sembarang menuduh orang. Tapi keberanian itu dasarnya adalah dari ilmu yang benar dan keyakinan yang kukuh. Wal kadzibu min amhanin nas. Kalau maktuf ke as-shadiq berarti al-kadziba wa taral kadziba min amhanin nasi wa akhbasihim. Dan pendusta, engkau akan melihat orang pendusta termasuk orang yang paling hina dan paling busuk. Wa aktsarihim talawuna, dan paling banyak beralih warna, yaitu punya muka dua, muka tiga dan sebagainya. Itu apa istilahnya, sekalam dua muka atau yang seperti itu. Wa aqallahum sabata, atau kalau maktuf ke min amhanihim, min amhaninas berarti aqallihim. Wa aqallihim sabata, dan paling sedikit kekukuhannya. Wa ahlul firasah, boleh firasah, boleh farasah, ya'rifuna sidqas shadiq min sabati qalbi. Ahli firasat, mereka akan mengetahui jujurnya orang yang jujur dari kekukuhan hatinya.
waqtal ikhbar, pada waktu memberitakan sesuatu, wa syaja'atihi wa mahabatih, dia akan mengetahui itu dari keberanian dia dan kehebatan dia. Mahabah, memiliki kewibawaan. Ya'rifuna kadzibal kadzibi bididdi dzalik, para ahli firasat akan mengetahui dustanya orang yang berdusta dengan kebalikan dari itu. Wala yakhfa dzalika illa ala dha'ifil basirah, dan yang demikian itu tidak akan tersamarkan kecuali bagi orang yang mata hatinya lemah, tak mampu menilai mana yang jujur, mana yang pendusta, pening dia, bingung karena ilmunya lemah. Maka tatkala ilmunya lemah, maka mata hatinya juga melemah. Wa su'ila ba'duhum an kalamin sami'ahu min mutakallim, sebagian dari mereka ditanya tentang suatu ucapan yang dia dengar dari si pembicara, mutakallim bih, yang mengucapkan itu. Faqal, dia mengatakan, wallahi ma fahimtu minhu syai'a, dia mengatakan, demi Allah saya tidak memahami dari ucapannya itu sedikit pun, illa anni ra'aitu li kalamihi saulatan laisa bi saulati mubtil, hanya saja sungguh saya melihat ucapannya itu memiliki kekuatan, tidak seperti kekuatan pelaku kebatilan. Nampak ucapan yang jujur itu memiliki keperkasaan di sela-sela ucapannya karena munculnya dari hati yang jernih dan kukuh. Fama munihal abdu afdala min hatil qaulis sabit, maka seorang hamba tidak diberi kurnia yang lebih utama daripada kurnia berupa ucapan yang kukuh. Wa yajidu ahlul qaulis sabit samratahu ahwaja ma yakununa ilaih, para pemilik ucapan yang kukuh akan mendapatkan buahnya pada situasi yang mana mereka paling memerlukan buah tadi atau memerlukan ucapan yang kukuh tadi. Fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Pertanyaannya bukan engkau sudah sekolah setinggi apa, hartamu sudah sebanyak apa, tetapi yang ditanyakan adalah tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ternyata inilah yang paling diperlukan. Kalau berjaya, maka akan ada pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuk, apa ilmumu. Nah, kalau pertanyaan keempat berjaya, maka akan dibukakan untuk dia satu pintu dari surga, sehingga dia mendapatkan kenikmatan surga sampai ke kuburnya itu. Apabila tidak, maka dia akan celaka, akan dibukakan untuknya satu lubang dari neraka. Na'udzubillah. Ini adalah situasi di mana dia lebih memerlukan kalimatut tauhid daripada seluruh apa yang dia usahakan selama di dunia ini, berupa harta benda duniawi. Wa yauma ma'adihim, dan pada hari kembalinya mereka, yaitu hari kiamat, orang tak akan mampu keluar dari neraka dengan sebab dia menebus dirinya dengan segunung Uhud emas atau sepenuh bumi emas. Tak ada gunanya itu semua. Tetapi yang berguna adalah apabila dia memiliki kalimatut tauhid. Inilah yang akan sangat berguna. Qala kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, min haditsil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna hadhil ayah nazalat fi adzabil qabr, bahwasanya ayat ini turun tentang azab kubur, yaitu orang yang ucapannya dikukuhkan oleh Allah, maka dia akan selamat dari azab kubur. Jika tidak demikian, maka azab kubur telah menantikan dia. Kita baca catatan kakinya, Anil Bara ibni Azib. Salam marhaban. Udah tak pakai tongkat. Oh, balik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tentang firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit, Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh. Nabi bersabda, nazalat fi adzabil qabr,
Ayat ini turun terkait dengan siksa kubur. Fayuqalulah, dikatakan kepada orang yang dikuburkan itu, man rabbuk, siapa Rabbu? Fayaqulu Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi ditanya tentang harta benda atau anak istri atau kekayaan ataupun pangkat, titel dan apa. Tapi masalah inilah yang akan ditanyakan. Fadzalika qauluhu azza wajal. Yang demikian itu adalah pelaksanaan dari firman Allah azza wajal. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Al-qabr. Rasulullah menafsirkan kehidupan akhirat itu dimulai di alam kubur. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, nanti malaikat mungkar dan nakir, sesuai dengan namanya mungkar dan nakir, yaitu tak pernah orang melihat makhluk yang sedemikian menakutkan. Dalam riwayat azraqan aswadan, hitam dan biru. Jelas nggak tahu kita bayangkan monster seperti apa. Makanya kalau Allah tidak mengukuhkan kita, tak mampu bicara mungkin kita, pingsan mungkin melihat makhluk yang seperti itu. Yang Rasul mengatakan dalam hadis Asma muttafaqun alaih, kalian akan diuji di alam kubur dekat dengan ujian Dajjal, yaitu menakutkan seperti ngerinya fitnah Dajjal. Ya, betul-betul menakutkan. Tapi orang yang imannya kukuh, dia akan mampu menjawab dengan benar. Kalau tidak, walaupun ditalkin tak ada gunanya. Walaupun dikasih handphone, nanti teleponlah jawabannya apa, tak ada gunanya itu. Karena sekarang yang berlaku adalah hasil amalan dia selama ini. Menakutkan. Iya betul, sangat menakutkan. Tarik. Mungkin betul-betul tak pernah diketahui ada makhluk yang menakutkan seperti itu. Dikatakan mungkar dan yang satu adalah nakir. Dua-duanya isim maf'ul, yaitu sangat diingkari kedatangannya. Orang betul-betul tidak pernah merasa ma'ruf dengan wajah seperti ini. Betul-betul mungkar wajah itu. Na'udzubillah. Entah seperti apa, na'udzubillah. Tujuannya itu memang menakutkan. Iya, ujian, diuji. Hatinya kukuh tidak. Baik. Kemudian kita kembali ke atas, su'alul qabr, pertanyaan di alam kubur. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad jaa'a hadza mubayyana. Ini telah datang dengan dijelaskan fi ahadits sahihah, di dalam hadis-hadis sahih. Fa minha ma fil musnad, di antaranya ada yang di dalam musnad min hadis Dawud bin Abi Hind an Abi Nadrah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengurusan jenazah. Faqala ya ayyuhan nas inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Lalu Rasulullah bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji, akan dicabar di dalam kubur-kubur mereka. Fa'idhal insanu dufin. Takdirnya fa'idha dufinal insanu dufin, karena idha syartiyah masuk kepada fi'il, bukan isim. Iya, berarti apa? Di sini ada fi'il yang tersembunyi. Takdirnya yang ditafsirkan setelahnya. Idha dufinal insanu dufin. Baik. Kenapa? Menguatkan. Dia bukan fi'il taukid, tapi dia fi'il tafsir, la mahalla lahu minal i'rab. Baik, kalau idza dufina, dufina ini adalah fi'lus syarat. Baik. Yaitu marfu, tapi dia ini kok ya mabni, karena dia fi'il madhi. Ya fi mahalli raf'in. Di pasang apa diletakkan dufi itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan, untuk menafsirkan lafadz yang tersembunyi. Idzal insanu dufin, asalnya adalah idza dufinal insan. Cuma kenapa Nabi memilih itu, wallahu a'lam. Memang bahasa Arab banyak ragamnya, betul. Kemudian wa tafarraqa anhu ashabuh. Teman-temannya sudah berpisah darinya, walaupun paling sayang, walaupun paling cinta, kalau sudah masuk ke kubur tak ada yang mau menemani. Semuanya akan pulang melanjutkan kehidupannya sampai suatu ketika. Ja'ahu, nah ini baru jawab syarat, jawab idza ja'ahu malak.
dia akan didatangi seorang malaikat. Biyadihi mitraqun, di tangannya ada alat pemukul, hammer. Apa namanya di sini? Semacam itu, palu, martil. Besi palu. Intinya adalah untuk memukul, iya. Stainless steel. Entah bahannya apa. Fa'aqa'adah, lalu malaikat itu mendudukkan dia. Ini kejadian di alam kubur, tak boleh dibantah dengan akal. Buktinya dia masih tidur pun saya buka lagi. Ini di alam kubur, seakan-akan seperti kita tidur. Nah, di alam mimpi mungkin kita duduk, mungkin bahkan kita terbang dan sebagainya. Ini alam ruh sudah. Dengan kapal-kapal tuh. Iya. Faqal, lalu malaikat itu bertanya, mata taqulu fi hadzal rajul? Apa yang Anda katakan tentang orang itu? Fa in kana mu'mina, apabila yang dikuburkan ini orang mukmin, qal, dia akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti apa? Kuncinya pada kalimat tauhid. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulu lahu shadaq. Lalu malaikat tadi berkata kepadanya, jawabanmu benar, engkau telah menjawab dengan jujur. Fa yuftahu lahu babun ilan nar. Lalu dibukakan untuk dia satu pintu dari neraka. Ini mengherankan, tapi tujuannya agar dia semakin gembira dan bersyukur. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law kafarta bi rabbik. Inilah tempat tinggalmu apabila engkau kufur kepada Rabbmu. Alhamdulillah saya tidak kufur, selamat dari tempat tidur yang sangat mengerikan itu. Ma taqulu fi hadzal rajul, dia menunjukkan apa? Ya, itu ujiannya. Kalau dia orang kafir dia tak tahu. Tapi kalau dia mukmin, dia akan paham siapa yang paling layak dikatakan sebagai rajul, yaitu nabi kita, pemimpin kita, orang nomor 1. Jadi gampang ya, kok ditunjukkan. Enggak, ini isyarat saja. Yaitu ini memang cabaran. Nanti yang akan dia tampilkan, yang akan terpikir oleh di jawaban dia adalah, ya kalau dia mukmin, dia akan tahu idol saya cuma satu, pemimpin agama saya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau idolnya orang kafir, ya dia tak akan mampu menjawab. Memang ini cabaran. Sekedar apa? Dalam riwayat yang ini, yaitu man hadzal rajul. Dalam riwayat yang lain, manil ladzi bu'itsa fik. Siapa yang diutuskan di tengah-tengah kalian? Nah, ini mungkin dia lebih paham. Memang ada beberapa riwayat. Dalam riwayat yang lain, man nabiyyuk, siapa nabimu? Nah, ini lebih jelas. Tapi sama saja. Kalau dia agamanya goncang, nanti di alam kubur pun dia akan goncang walaupun hafalannya kuat. Tak akan mampu dia. Kakak bahasa Arab. Wallahu alam, mungkin. Karena sampai hari kiamat itu pun nanti dohirnya adalah dengan bahasa Arab. Orang akan dapat hidayah untuk mampu menjawab kalau dia orang baik. Wallahu alam. Yang pasti Allah tidak mendolimi siapapun. Walaupun ini mukmin tapi dia tak tahu bahasa Arab, tahu-tahu ditanya dengan bahasa Jepun, ya tak tahu dia. Misalkan, atau dengan bahasa yang lain, Allah tak mungkin sengaja menipu hambanya. Oh, dia tak boleh jawab pun. Soalnya dengan apa? Oh, pertanyaannya dengan bahasa yang dia tak tahu. Jelas tak mungkin Allah seperti itu. Jelas dengan pertanyaan yang dipahami maknanya. Cuma kembalinya apakah iman dia kuat atau tidak. Kemudian disebutkan di sini, fa amma idza amanta fa innallaha abdalaka bihi hadza. Adapun apabila engkau beriman, maka sesungguhnya Allah menukarmu dengan yang itu, yaitu menukar untukmu yang itu dengan yang berikut ini. Summa yuftahu lahu babun ilal jannah. Lalu dibukakan untuk dia satu pintu menuju ke surga. Fayuridu ayyan hadalah. Lalu dia ingin bangkit menuju ke surga. Jelas siapa yang tak suka? Kita lihat tempat yang menarik saja kita ingin untuk duduk di situ, menikmati tempat itu, apalagi surga. Fayuqalu lahu uskun, dikatakan padanya tenang dulu. Iya, belum tiba waktunya. Ini masih di alam kubur. Dalam riwayat yang lain, hadisnya sahih juga. Nam naumata arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin.
Summa yufsahu lahu fi qabri, lalu dihamparkan untuknya di kuburnya itu. Walaupun kuburnya di mata kita nampak sempit, tapi di alam dia jadi luas sekali. Ini alamnya sudah bukan alam kita, mungkin istilahnya dimensinya bukan dimensi kita sudah. Dimensi barzakh. Iya, di alam barzakh. Wa ammal kafiru wal munafiq, adapun orang kafir dan munafik, fayuqalu lahu ma taqulu fi hadzal rajul, maka ditanyakan pada dia, apa yang engkau katakan tentang orang itu? Fayaqul la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Walaupun di dunia dia sudah hafal, sekarang yang berlaku adalah amalan dia. Fayuqalu lahu la daraita wa la tadait, maka malaikat mengatakan engkau memang tidak tahu dan engkau tidak mendapatkan petunjuk. Summa yuftahu lahu babun ilal jannah, lalu dibukakan untuk dia satu pintu ke surga. Ini mengherankan, tetapi ini untuk membuat dia semakin menyesal. Fayuqalulah, kemudian dikatakan pada dia, hadza manziluka law amanta bi rabbik, inilah tempat tinggalmu seandainya engkau beriman kepada Rabbmu. Baik, ternyata apa? Luput, padahal tempat seindah itu. Rugi orang yang mencari dunia tapi tak dapat negeri surga. Fa amma idza kafarta fa innallaha abdalaka bihi hada. Adapun apabila engkau kufur pada Allah, maka sesungguhnya Allah telah menukar untukmu dengan yang tadi adalah yang berikut ini. Summa yuftahu lahu babun ilan nar, lalu dibukakan untuk dia satu pintu ke neraka. Summa yaqma'uhul malaku bil mitraq, kemudian malaikat tersebut memukul dia dengan alat pemukul tadi, dengan hammer tadi atau martil atau apa. Qam'atan, dengan satu pukulan, yasma'uhu khalqullahi kulluhum illa saqalain, akan didengar semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ini cabaran, berarti hewan-hewan dengar itu. Naudzubillah. Dan ini cabaran, kita tak dengar, padahal sebenarnya alam kubur sedang sibuk sejak dulu sampai sekarang. Seandainya kita dengar, kata para ulama, kita tak jadi makan, tak jadi tidur, malah pening sendiri. Iman tak ada. Kenapa? Iya, iman pada yang gaib dikata ada, karena sudah dengar langsung, semua orang, semuanya akan jadi baik, masjid akan penuh tuh. Tak takut masalah SOP sudah kalau tahu macam itu. Tapi ada orang dengar juga tak dengar. Ya terkadang itu rahmat Allah Ta'ala. Betul, sehingga ada yang masuk Islam dengan sebab itu, ada tabiin yang semakin kukuh imannya dengan sebab itu. Tapi ini jarang, satu dari dibanding berapa biliun. Itu cabaran. Tapi dia tak bahasa Melayu lah, tak ada kat bahasa Arab. Tak tahu. Ini apa bahasa Arab betul ini. Iya, ini atau al-ghisni. Dalam riwayat yang lain, ya fulan asqini, wahai fulan beri saya minum. Bayangkan kepanasan dia. Dengan cakap turun. Boleh jadi Allah kasih taufik orang yang diberi apa itu taufik untuk mendengar itu agar imannya menjadi kukuh. Boleh jadi sebagaimana sebagian orang kulit putih masuk Islam dengan sebab itu, mungkin dengan bahasa Inggris ke apa. Mungkin tak tahu. Akhirnya dia masuk Islam, dia bilang, "Oh, saudara saya disiksa di alam kubur, saya tak nak." Akhirnya dia masuk Islam. Ternyata agama Kristen tak melindungi dia dari siksa kubur. Naudzubillah. Baik, kemudian qala ba'du ashabih, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin yaqumu ala ra'sihi malakun biyadihi mitraq illa habala inda dzalik. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami yang apabila seorang malaikat dengan di tangannya memegang hammer, pasti dia akan hilang akalnya ketika melihat itu. Ya gimana kami sanggup untuk menjawab? Jelas kami ketakutan. Ya anak-anak sekolah lihat guru yang istilahnya killer, kalau di Indonesia itu aja banyak yang peluhnya besar-besar jatuh. Apalagi malaikat yang membawa mitraq. Iya jelas orang takut. Baik, maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Baik. Nah, makanya orang yang mati syahid di medan perang, dia tidak terkena pertanyaan di alam kubur.
Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, kafa bibari qoti sayfi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala dia itu sebagai ujian. Ujian membela tauhid walaupun dia siap dipenggal kepalanya. Nah, maka tak perlu dia didatangi oleh malaikat yang menakutkan tadi. Karena di dunia dia sudah membuktikan dia siap mati walaupun dicabar dengan pedang itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Ilahuna wallahu a'lam.